Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damarno Tonegoro, NPM 2020 44500 194. Baik, kali ini saya ingin mempresentasikan terkait review jurnal, yaitu pada jurnal yang saya miliki dalam rangka untuk penelitian saya, yang berjudul Analisis Kinerja pada perusahaan menggunakan metode performance prism dan objective matrix pada PT Telkom Telematis Indonesia. Jadi beberapa jurnal yang akan saya review terdapat 10 jurnal dan 1 tugas akhir atau skripsi. Yang pada jurnal pertama terdapat tahun yang saya ambil yaitu pada tahun 2021 yang berjudul Analisa Pengukuran Kinerja dengan Metode Performance Prism dan Omex di PT Torganda PKS Rantau Kasai. Nah, pada abstrak yang ada pada jurnal tersebut, pengukuran kinerja saat ini yang dilakukan oleh PT Torganda PKS Rantau Kasai adalah metode pengukuran kinerja tradisional yang hanya berfokus pada aspek keuangan sebagai tolak ukur pengukuran kinerja. Nah, namun kinerja mengabaikan stakeholder perusahaan yang lain seperti karyawan dan supplier. Jadi performance prism digunakan untuk desain dan pengukuran kinerja. Nah, pengukuran kinerja dalam penelitian ini juga didukung dari beberapa metode seperti AHP dan juga metode objective matrix. Nah, selanjutnya pada latar belakang Pabrik kelapa sawit Rantau Kasai atau bisa disingkat dari PKS merupakan salah satu pabrik kelapa sawit yang mengelola produk CPO ya dan karnel. Jadi kondisi pengukuran kinerja saat ini yang dilakukan oleh PT Torganda adalah metode pengukuran kinerja secara tradisional yang hanya berfokus pada aspek keuangan sebagai tolak ukur pengukuran kinerja. Nah, jadi mereka masih masih pakai metode tradisional gitu kan. Nah, jadi pada karyawan pimpinan saja seperti manajer dan masinis kepala. Namun pengukuran kinerja mengabaikan stakeholder perusahaan yang lain seperti karyawan dan supplier. Pada metode yang digunakan di sini yaitu metode performance prism dan omex ya yang digunakan. Lalu ada hasil dan pembahasan. Dalam pengukuran kinerja menggunakan metode performance prism yang terintegrasi dari 3 stakeholder yaitu investor dengan 10 KPI, karyawan dengan 10 KPI, dan supplier dengan 10 KPI. Total ada 30 buah KPI sebagai indikator kinerja PT Torganda PKS Rantau Kasai. Dari 30 KPI yang dijadikan indikator pengukuran kinerja, ditemukan sebanyak 6 KPI yang masuk dalam kategori hijau dan 16 KPI masih ke dalam kategori kuning dan 8 KPI masuk ke dalam kategori merah. Selanjutnya ada simpulan dari semua yang diambil. Dari hasil analisa pengukuran kinerja dengan metode performance prism, maka dapat disimpulkan bahwa melalui metode objective matrix dan traffic light system dapat dilihat secara keseluruhan bahwa PT PKS telah mencapai performa yang bisa diharapkan. Artinya perusahaan telah mencapai target realistis dan mempunyai inisiatif untuk meningkatkan kinerja. Diharapkan tetap mempertahankan dengan baik gitu. Jadi kecocokan pada penelitian saya dengan artikel ini di mana penelitian yang akan saya lakukan yaitu tema yang diambil merupakan pengendalian kualitas pada perusahaan dengan menggunakan metode performance prism dan omex gitu. Jadi saya mengambil artikel ini karena ada kesesuaian pada jurnal tersebut. Lalu ada rangkuman yang dapat diambil dari hasil analisa pengukuran kinerja metode performance prism, maka dapat disimpulkan bahwa metode objective matrix dapat dilakukan sebagai pengukuran dari penelitian yang dilakukan di perusahaan PKS tersebut.
Nah, jadi dengan itu ada nilai-nilai kinerja yang diharapkan tetap dipertahankan dengan tidak berhenti melakukan peningkatan kinerja dengan total indeks yaitu 7,1307. Nah, selanjutnya ada jurnal kedua ya. Jurnal kedua ini pada tahun 2018 ya. Pada tahun 2018 dengan berjudul Perancangan Sistem Pengukuran Kinerja Terintegrasi pada Program Studi Teknik Mesin Universitas Udayana. Jadi abstraknya ini jurusan teknik mesin merupakan salah satu jurusan yang terakreditasi ya di jurusan teknik mesin Universitas Udayana, yaitu di Bali telah berhasil mempertahankan akreditasi A yang diperoleh dari sejak 2011. Itu. Jadi keberhasilan tersebut adalah karena telah dimilikinya sistem pengukuran kinerja yang dihasilkan penulis pada tahun 2015. Jadi sebelumnya pengukuran kinerja tersebut juga masih tradisional dan telah diteliti pada tahun 2015 dan menghasilkan perubahan-perubahan, yaitu dengan menggunakan metode performance prism dan OMAX. Nah, lalu pada performance analisis atau rata-rata persepsi dari mahasiswa sebesar 2,91, masih di bawah rata-rata ekspektasi. Masih di bawah rata-rata. Nah, jadi penelitian ini masih perlu tindak lanjut ya. Lalu ada hasil penelitian didapatkan hasil performance indikator dari periode 1 sebesar 322,8 dan mengalami peningkatan 7,6% dibanding performance indikator rata-rata yaitu 300. Lalu ada latar belakang dari artikel ini di mana untuk yang kedua kalinya, di mana akreditasi pertama diperoleh dari sejak 2011, salah satu penunjang keberhasilan jurusan tersebut adalah karena telah dimilikinya sistem pengukuran kinerja yang dihasilkan penulis pada tahun 2015. Nah, seperti itu. Jadi, performance analisis dari rata-rata persepsi dari mahasiswa sebesar 2,91 masih di bawah rata-rata ekspektasi mereka, yaitu 3,14. Metode artikel ini juga masih menggunakan metode performance prism dan OMAX. Lalu hasil pembahasan ini, pengukuran kinerja dimulai dari periode semester 1 di mana patokan nilai performance yaitu skor 0 yang menunjukkan kondisi kinerja terburuk jurusan. Nah, skor 3 yang menunjukkan kondisi kinerja rata-rata jurusan, skor 10 yang menunjukkan kondisi kinerja terbaik. Nah, jadi pencapaian tertinggi pada KPI 16 yaitu rasio prestasi mahasiswa di bidang nalar bakat dan minat yang memiliki performance rating 9. Nah, performance indikator dari periode ketiga sebesar 354,66 dan mengalami peningkatan 0,61% dibanding periode kedua. Jadi simpulannya, dari hasil penelitian disimpulkan bahwa rancangan sistem pengukuran kinerja dengan mengintegrasikan metode OMAX telah berhasil dibuat, di mana menentukan KPI dibuat berdasarkan pendekatan Integrated Performance atau IPMS serta pembuatan KPI menggunakan metode analisis hierarki proses atau AHP. Dari tabel OMAX didapat performance indikator dari periode 1 sebesar 322,8%, mengalami peningkatan sebesar 7,6%. Nah, jadi pada kesamaan penelitian ini juga saya mengambil karena memang ada kesamaan, yaitu mencari nilai KPI pada suatu kinerja perusahaan ya. Kalau ini di universitas, kalau penelitian yang akan saya lakukan ya di perusahaan. Jadi rangkumannya, dari penelitian ini mengalami peningkatan 61,73% dibanding periode sebelumnya. Performance indikator dari periode 6 sebesar 606,68 dan mengalami peningkatan 5,81% dibanding periode sebelumnya. Ini merupakan periode dengan performance indikator tertinggi dalam sistem pengukuran ini gitu.
Lalu ada jurnal yang ketiga pada tahun 2019 dengan judul Perencanaan Sistem Manajemen Kinerja menggunakan metode Performance Prism di PT Bakti Unggul, Teknovasi Performance Management System Design using Performance Prism Method in PT Bakti Unggul Teknovasi. Nah, jadi abstrak tersebut dapat merefleksikan kebutuhan dan keinginan dari setiap stakeholder yang diidentifikasikan dalam bentuk indikator objektif ya, pengukuran kinerja gitu, menggunakan metode OMEX, AHP. Nah, jadi dengan Performance Prism disepakati terdapat 62 KPI keseluruhan, 12 KPI pimpinan, 16 KPI karyawan, 11 KPI pelanggan, 11 KPI supplier, dan 12 KPI masyarakat. Hasil pengukuran ini menjadi landasan bagi pihak manajemen ya untuk mengevaluasi dan menentukan rencana kerja perbaikan gitu. Lalu ada latar belakangnya. Nah, ini latar belakangnya ini pada penelitian ini dari permasalahan keuangan karyawan sampai supplier. Untuk mengetahui kondisi perusahaan saat ini dilakukan studi dan data wawancara yang akan dipaparkan dalam bagian keuangan karyawan dan supplier. Nah, metode ini masih menggunakan Performance Prism dan Objective Matrix. Hasil pembahasan diawali dengan melakukan identifikasi terhadap stakeholder perusahaan. Secara umum, stakeholder dibagi dalam 5 kelompok, yaitu investor, pelanggan, pegawai, supplier, serta pemerintah dan lingkaran sekitar. Jadi adapun simpulannya yaitu hasil dari rancangan penunjukan Performance Prism memuat 62 KPI yang meliputi 12 KPI pimpinan, 16 KPI untuk karyawan, 11 KPI pelanggan, dan 11 supplier. Nah, seperti itu. Jadi stakeholder yang mempunyai nilai performance dari tertinggi sampai terendah adalah pelanggan, pimpinan, karyawan, masyarakat, dan supplier gitu. Jadi pada rangkuman ini pengarahan dengan efektif dan efisien ini juga untuk perputaran uang perusahaan, sebab tidak ada produk yang mengendap di pasaran dengan memperhatikan indikator menumbuhkan kepercayaan suatu sama lain antara perusahaan dan supplier. Nah, lanjut di penelitian keempat pada jurnal artikel keempat, yaitu pada tahun 2021 dengan judul Perancangan Key Performance Indicator atau KPI pada divisi konstruksi PT XYZ menggunakan Performance Prism. Nah, jadi abstrak tersebut PT XYZ ini dia merupakan suatu perusahaan ya di bidang telekomunikasi divisi konstruksi, merupakan unit yang bertanggung jawab atas proyek. Nah, jadi berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan pihak perusahaan, jadi si penulis menemukan permasalahan yaitu divisi konstruksi masih mengalami beberapa kendala dalam menjalankan proyek. Kendala tersebut yaitu terdapat beberapa lokasi proyek yang di drop atau tidak jadi dikerjakan gitu. Jadi pada latar belakang juga PT XYZ merupakan suatu perusahaan di bidang telekomunikasi divisi konstruksi, di mana berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan pihak perusahaan, penulis menemukan juga masih banyak kerjaan-kerjaan yang mangkrak atau tidak dikerjakan. Jadi penelitian ini menggunakan metode Performance Prism dan Objective Matrix ya. Nah, jadi dari hasil dan pembahasan melalui hasil penelitian wawancara stakeholder, di mana dalam keberlangsungan kinerja karyawan pada divisi konstruksi terbagi atas beberapa bagian, yaitu General Manager Konstruksi, Manager Konstruksi, Site Manager, dan Project Supervisor gitu. Masih kesimpulannya pada penelitian ini, berdasar penelitian telah dilakukan, maka kita dapat mengetahui hasil yang diperoleh dari merancang Key Performance Indicator. Tuh, jadi presentasinya terdapat
presentasi and project management sebesar 2,89%, presentasi proyek sebesar 2,84%, optimasi alokasi anggaran 2,7%, lalu ada pengontrolan proyek dan pimpinan 2,64%. Nah, jadi rangkuman yang saya buat yaitu sistem pengukuran kinerja dengan menggunakan performance prism ini harus ditinjau secara periodik ya, agar target KPI-nya dapat disesuaikan dengan perkembangan dan situasi terbaru, baik menyangkut persaingan usaha, perubahan lingkungan, dan perkembangan standar. Jadi kinerja dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan stakeholder perusahaan. Untuk jurnal kelima ini pada tahun 2018 ya, pengukuran kinerja PT Perkebunan Nusantara 10 Kebun Kartosari menggunakan metode performance prism. Jadi penelitian ini dilakukan secara bertahap dengan pembuatan untuk mengetahui masing-masing KPI, sistem penilaian kondisi menggunakan metode OMAX gitu dan sistem lampu lalu lintas, atau bisa dibilang ya metode lampu lalu lintas gitu. Lalu di sini ada latar belakang pada permasalahan tersebut. Nah, faktor yang mempengaruhi target kerja suatu perusahaan yaitu kinerja karyawan dan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu alat untuk mengukur kinerja sehingga dapat diketahui sejauh mana sih strategi dan sasaran yang telah ditentukan dapat tercapai. Jadi hasil pembahasannya hasil studi literatur mengadopsi beberapa teori ya mengenai elemen yang penting dalam menciptakan kepuasan kerja yang selanjutnya disebut sebagai dimensi kepuasan kerja. Adapun simpulan dari artikel ini, kepuasan dan kontribusi karyawan PT PN Kebun Kartosari, dimensi kepuasan antara lain jenis pekerja, gaji, kesempatan promosi, supervisi, rekan kerja, dan lingkungan kerja. Nah, lalu juga ada ada rangkuman ya. Jadi perbaikan yang seharusnya dilakukan yaitu dengan merancang kebijakan perusahaan untuk meningkatkan kedisiplinan karyawan, misalnya memberikan bonus, terus ada promosi jabatan, dan lain-lain. Indikator pelatihan kepemimpinan berada pada level 6 sebesar 0,893 yang belum sesuai target. Perbaikan yang harus dilakukan yaitu dengan menambah adanya pelatihan kepemimpinan untuk manajer dan supervisor PT PNX Kebun Kartosari, seperti melakukan kegiatan outbound. Nah, lalu ada yang keenam di penelitian jurnal ini pada tahun 2022, yaitu pengukuran kinerja PT Manggul Jaya dengan metode performance prism. Jadi abstraknya ini dia perusahaan pengukuran kinerja dalam penelitian dilakukan ya dengan melalui beberapa tahap nih. Jadi ada beberapa tahap dalam melakukan kinerja pembuatan, yaitu dengan AHP untuk mengetahui skala prioritas dari KPI, scoring system dengan metode OMAX, dan traffic light system atau TLS menggunakan untuk mengetahui skor aktual ya. Jadi performasi sebesar 6,66 terdapat 25 KPI ya dengan performansi maksimal sesuai harapan perusahaan yaitu 27 KPI. Dalam performansi ini cukup baik ya. Lalu ada latar belakang pada permasalahan ini. Jadi PT Manggul Jaya hanya terfokus pada aspek keuangan pengukuran kinerja dan terdapat dinilai kurang efektif karena tidak mengkoordinir semua aspek pada organisasi dan tidak terintegrasi dengan pihak stakeholder yang ada di PT Manggul Jaya. Perlu merancang sistem pengukuran kinerja yang baru dan dibutuhkan model pengukuran kinerja
yang mampu memotret kinerja secara keseluruhan dari organisasi atau dari perusahaan tersebut. Nah, dari hasil pembahasan, jadi berdasarkan hasil pengumpulan data maka dapat dilakukan pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan metode performance prism. Maka perusahaan perlu mengidentifikasi dan melakukan validasi pada KPI berhubung dengan baik stakeholder dan perspektif pada perusahaan. Jadi simpulannya diharapkan tetap dipertahankan dengan tidak berhenti ya untuk melakukan perbaikan demi peningkatan kinerja perusahaan. Dari 53 KPI yang dijadikan indikator pengukuran kinerja didapatkan sebanyak 25 KPI ini. 25 KPI kategori hijau, 27 KPI kategori kuning, dan 1 KPI kategori merah. Jadi nilai performance yang diperoleh KPI stakeholder certification ini adalah sebesar 6,94 dan stakeholder contribution sebesar 7,70. Jadi pada rangkumannya ini ya, rekomendasi perbaikan yang dapat diperbaiki kepada KPI yang berada pada kategori kuning dengan nilai performasi rendah dan kategori merah antara lain melakukan survei kepuasan dan keinginan pelanggan, membuka lapangan pekerjaan, penerapan sanksi yang lebih bijak dan tegas. Selanjutnya ada jurnal yang ketujuh, yaitu pada tahun 2023 pengukuran kinerja perusahaan dan penentuan key performance indikator dengan metode performance prism, HP, OMAX, serta TLS di Indosat, Orido, Hutchison, Sales Area Pontianak. Jadi abstrak tersebut menggunakan metode AHP guna menentukan bobot kepentingan masing-masing ya, key performance indikator. Hasil pembuatan KPI kemudian dianalisis menggunakan metode objective matrix dan traffic system atau TLS gitu. Perusahaan secara keseluruhan dan mengidentifikasi indikator melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh hasil pengukuran kinerja yang komprehensif di Indosat Orido. Seperti itu. Jadi perusahaan yang disusun dalam tujuan strategis yang ingin dicapai. Jadi tiap KPI yang diidentifikasi dari tujuan strategis diukur pembobotan menggunakan AHP dan diukur performanya saat ini menggunakan metode OMAX. Metode penelitian ini masih sama menggunakan metode performance prism dan OMAX. Jadi dari 10 jurnal ini dan satu skripsi saya mengambil metode yang digunakan adalah metode performance prism dan OMAX. Nah, selanjutnya ada jurnal yang ke-8 tahun 2018, yaitu judulnya Analisis Pengukuran Kinerja Perusahaan dengan Metode Performance Prism dan Scoring Objective Matrix pada PT BPAS. Nah, kinerja merupakan suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu. Jadi PT BPAS ini sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri ya, papan semen. Jadi selama ini sistem pengukuran kinerja PT BPAS ini memperhatikan kinerja organisasi secara komprehensif dan integratif ya. Jadi oleh sebab itu pengukuran kinerja perlu dilakukan pada PT BPAS dengan menggunakan metode performance prism dan scoring OMAX. Nah, jadi pada hasil pembahasan sebuah melakukan pengukuran kinerja, maka diperlukan nih penetapan data mengenai target maksimum, target minimum, dan kondisi awal. Hal ini akan menjadikan bahan perhitungan pada metode OMAX karena pada data tersebut terdapat level 10, level 0, dan level 3 serta hasil data pada tahun 2013. Sehingga data pada tahun 2013 ini akan diukur dan dikategorikan sesuai dengan level yang telah ditentukan dengan metode scoring OMAX gitu. Jadi ada simpulannya adalah pengukuran kinerja dengan menggunakan metode performance prism dan scoring OMAX banyak memberikan dampak yang positif bagi perusahaan PT BPAS karena perusahaan dapat mengetahui tingkat kelemahan pada kinerja yang perlu diperbaiki lagi gitu.
Jadi dalam pengukuran kinerja PT BPAS ini maka terdapat 16 KPI yang telah sesuai dengan harapan, 19 KPI yang masih memiliki performa yang cukup namun perlu diperhatikan, dan 5 KPI memiliki performa yang sangat rendah namun setelah melakukan usulan perbaikan pada 5 KPI tersebut, jadi akan dapat meningkatkan sebuah kinerja perusahaan secara maksimal. Selanjutnya ada jurnal yang ke-9 pada tahun 2018 dengan judul Perancangan Pengukuran Kinerja Menggunakan Performance Prism dan Scoring Omex pada Sektor UMKM. Nah, jadi abstraknya ini adalah dunia usaha yang semakin ketat ini mengakibatkan ya pengukuran kinerja yang sangat diperlukan untuk melakukan evaluasi dan perusahaan atau UMKM di Indonesia yang telah ada. Jadi salah satunya itu UMKM Batik Tanjung Bumi di Kabupaten Bangkalan. Nah, yang pernah melakukan penelitian terhadap kinerja bisnisnya dilihat dari persentase tingkat produksi batik yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, dan penelitian ini bertujuan untuk mengukurannya bisa berintegrasi dari dan mampu menjadi yang lebih baik gitu. Jadi latar belakangnya adalah usaha mandiri kecil ini atau UMKM sangat penting ya bagi negara berkembang di Asia Tenggara, salah satunya Indonesia ya. UMKM berperan penting sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Dari 100 bisnis di Indonesia, 99% diantaranya adalah UMKM yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan era pasar bebas. Dapat diketahui hasil dari tabel performansi total kriteria KPI strategi memiliki pencapaian performansi sebesar 6,7322. Kriteria KPI proses memiliki pencapaian performansi sebesar 6,1349, dan dari kriteria KPI capability pencapaian dan kriteria KPI capability memiliki pencapaian sebesar 7,665. Lalu ini jurnal yang terakhir yang ke-10 yaitu pada tahun 2019 mengenai analisis pengukuran kinerja dengan metode performance prism berdasarkan Omex scoring system di unit produksi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Jadi abstraknya ini dia penelitian ini menguraikan hasil penelitian sistem pengukuran kinerja pada unit produksi IPAM ya, ngagel satu perusahaan daerah, yaitu perusahaan air minum ya di Kota Surabaya. Perlu dilakukan perancangan kembali sistem pengukuran kinerjanya. Hasil rancangan menunjukkan bahwa stakeholder PDAM Kota Surabaya meliputi karyawan. Nah, meliputi karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah daerah, serta mitra. Sistem pengukuran kinerja memuat 60 KPI yang meliputi 15 KPI karyawan, 10 KPI pelanggan, 15 KPI pemasok, 10 KPI pemerintah daerah, 15 KPI KPI mitra, dan ini menggunakan metode Omex. Dari latar belakang ini adalah sebuah organisasi performan. Sebuah organisasi ini menggunakan metode performance prism sebagai metode penelitiannya ya, untuk berfokus untuk memaksimalkan hasil dari air yang dihasilkan gitu untuk mencapai KPI ditentukan yang telah ditentukan jajaran direksi dan manajemen pada unit produksi IPAM Ngagel 1. Diketahui ada poin KPI yang tidak terpenuhi seperti output kuantitas air produksi yang tidak mencapai target gitu. Jadi untuk rangkumannya, KPI yang harus ditingkatkan performanya yaitu KPI E1.3, yaitu tentang kepuasan mitra, peningkatan pemesanan kebutuhan air, ketetapan kualitas dan kuantitas, presentasi produk yang reject, rasio perencanaan training program dengan realisasinya, dan jumlah keterlambatan pengiriman produk dalam setahun. Nah, yang terakhir ini ada
tugas akhir, yaitu pada tahun 2020. Judulnya mengenai analisis kinerja perusahaan menggunakan performance prism dengan metode AHP, Omex, dan traffic light system, studi kasus Civiliana Collection. Nah, jadi abstraknya ini dia industri tekstil ya, dia mengamati industri tekstil, salah satu kebutuhan yang banyak dikonsumsi oleh konsumen ya, seperti pakaian dan lain-lainnya. Jadi merupakan suatu bahan yang terbuat dari serat yang biasanya diolah menjadi benang, kemudian diolah menjadi kain. Salah satu industri tekstil yaitu pembuatan produk kain, spray, dan sarung bantal. Di Civiliana Collection merupakan salah satu badan usaha yang bergerak pada bidang manufaktur dalam pembuatan kain spray dan juga sarung bantal gitu. Jadi performansi perusahaan seluruhan didapat sebesar 8,123, yang berarti kinerja perusahaan tergolong baik. Hanya saja masih terdapat KPI yang perlu ditingkatkan, yaitu KPI yang masih berada pada zona kuning. Jadi latar belakang permasalahannya pada tugas akhir ini, pada persaingan global yang sengit saat ini. Jadi pengukuran kinerja pada perusahaan merupakan salah satu faktor penting dalam suatu organisasi. Jadi karena itu pengukuran kinerja menjadi alasan yang utama pada perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja produktivitasnya gitu. Metodenya masih sama, menggunakan performance prism dan Omex. Lalu pada hasil pembahasannya, penyebaran kuesioner perbandingan berpasangan di masing-masing halaman, didapatkan hasil rasio pada kriteria yaitu sebesar 0,07, yang dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,1, maka perbandingan kriteria dari strategis, proses, dan kapabilitas perusahaan yaitu valid atau konsisten dengan nilai bobot dari masing-masing kriteria, yaitu 0,73 untuk strategi, 0,166 untuk proses. Untuk simpulannya, performansi kinerja didapatkan berdasarkan identifikasi kepuasan dan kontribusi dari stakeholder, menghasilkan berbagai KPI yang ditinjau berdasarkan kriteria strategis, kriteria proses, dan kriteria kapabilitas. Dan setelah itu dilakukan penyebaran kuesioner melalui beberapa tahap yang terdiri dari tahap pertama yaitu identifikasi 5 falset dan dari kelima stakeholder itu. Kemudian kuesioner tahap 2 yaitu berupa kuesioner skala Likert. Nah, jadi stakeholder tetap meningkatkan kontribusi dari stakeholder lainnya. Jadi rangkuman yang saya ambil dari skripsi ini adalah indeks nilai performansi berdasarkan penilaian kinerja perusahaan, yaitu sebesar 8,123. Nilai tersebut telah berdasarkan pembobotan menggunakan AHP dan perhitungan capaian kinerja perusahaan menggunakan metode Omex dan TLS. Disimpulkan bahwa Civiliana Collection merupakan perusahaan yang tergolong dalam kondisi baik. Usaha yang dapat diberikan oleh Civiliana Collection yaitu mempertahankan hasil kinerja yang berkategori baik secara mengembangkan dan meningkatkan secara terus-menerus untuk hasil kinerja yang tergolong cukup baik ya. Jadi untuk perusahaan ini cukup baik hasil yang diperoleh dari produktivitas, dari skala manajemen dan keuangan. Mungkin itu saja pembahasan review jurnal ini dan skripsi. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Salam.